Pertanyaan dari seorang mustami', apakah azab kubur itu dialami oleh ruh saja ataukah dialami pula oleh jasad? Ulama Ahlus Sunnah meyakini bahwa azab kubur, begitu juga nikmat kubur, dirasakan oleh jasad dan ruh sekaligus. Ya, banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan tentang hal itu, seperti yang telah dijelaskan dalam hadis Bara bin Azib yang panjang, bahwa manakala wafat seorang mukmin, maka Allah akan mengutus malaikat penggiring terlebih dahulu dari surga yang membawa loyang dan kafan dari surga. Mereka berdiri sepanjang mata memandang sampai ke tempat di mana si mayit itu kelak akan berada. Kemudian datang malaikat maut. Kemudian Nabi membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan itu, dan tidak perlu saya ulangi lagi. Ya, salah satunya adalah surat 6 Al-An'am ayat 61 dan surat 32 As-Sajadah ayat 11. Ya, maka telah roh itu terpisah dari jasadnya, diletakkan di atas kafan, lalu diletakkan di atas loyang tadi, kemudian diberangkatkan menuju langit. Malaikat-malaikat yang berada di antara bumi dan langit berdoa, ya Allah, bukakan untuknya pintu-pintu langit. Dan telah saya jelaskan pula hadis ini bahwa malaikat-malaikat di langit bertanya, roh siapakah fulan itu, begitu mewangi rohnya, sampai datanglah di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah memerintahkan agar catatan amalnya diletakkan di Illiyin. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat agar mengembalikan roh itu ke tanah tempat di mana dia dikuburkan, agar ruhnya bertemu dengan jasadnya. Lalu terjadilah proses yang telah saya sebutkan tadi. Hal ini menjelaskan bahwa ruh dan jasad bertemu. Begitu juga ya dengan beberapa hadis yang lain. Ya, hadis dari Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa seorang laki-laki atau wanita berkulit hitam, ya, seorang yang biasa mengurus Masjid Nabawi, ketika dia meninggal, Nabi tidak berada di tempat, sehingga Nabi tidak tahu kalau dia meninggal. Ketika Nabi melihat orang yang biasa membersihkan masjid itu tidak ada, tidak terlihat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kemana tukang bersih masjid itu? Maka orang-orang pun berkata bahwa beliau, ya, para sahabat berkata kepada Rasulullah, fulana itu telah meninggal beberapa hari yang lalu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tunjukkan di mana kuburnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, ya, kemudian mengatakan, inna hadhil qubura mamlu'atun zumlatan ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Setelah Nabi sholat di atas kuburan wanita itu atau laki-laki itu, perawi di sini lupa apakah yang wafat itu laki-laki atau perempuan. Nabi mengatakan, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya, dan Allah Azza wa Jalla memberi cahaya pada kubur itu dengan salatku atas mereka. Ya, maka beliau mendatangi kuburnya dan beliau salat di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya nomor 458. Ya,
dan 460 dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Begitu juga Abu Dawud dalam sunannya nomor 3203. 3203. Hadis ini dinyatakan sahih rawi-rawinya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Begitu juga Ibnu Majah dalam sunannya hadis nomor 1527. 1527. Begitu juga ya Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, ya, beliau pun menyatakan meriwayatkan hadis ini, hadis nomor 4191. Hadis 4191. Ya, Imam Haythami dari Anas bin Malik radhiyallahu an dan yang lainnya. Baik. Begitu juga ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan tentang seorang sahabat ya bernama Sa'ad bin Mu'az, ketika dikuburkan Rasulullah mengatakan andaikan ada manusia yang bebas dari himpitan kubur, niscaya Sa'ad bin Mu'adz ini pasti akan bebas dari himpitan kubur. Akan tetapi dia hanya dihimpit sekali saja himpitan, ya, kemudian dilonggarkan darinya. Dan riwayat hadis ini sudah telah kita jelaskan sanad-sanadnya. Baik, dari ini Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah, ya, Ibnu Rajab Al-Hanbali, Imam As-Subki dan para ulama Ahlussunnah sepakat bahwa azab dan nikmat kubur itu dialami oleh ruh dan jasad sekaligus. Oleh ruh dan jasad sekaligus. Ya. Siksa kubur ini tidak hanya diimani atau tidak hanya disebutkan di dalam Islam, bahkan Yahudi dan Nasrani pun mengakui adanya azab kubur. Ya, orang Yahudi dan Nasrani pun mengakui azab kubur. Kitab orang Yahudi namanya Mazamir, ya, dijelaskan bahwa ya dalam kitab Al-Mazmur pasal 55 dijelaskan bahwa seperti domba yang digiring ke neraka, kematian yang menjaga mereka, yang memagari mereka adalah orang yang lurus pada waktu berangkat, sedangkan bentuk mereka telah hancur dan jurang neraka adalah tempat bagi mereka. Jadi orang-orang Yahudi meyakini bahwa manusia sebelum masuk surga atau neraka, mereka akan dihancurkan dengan azab kubur bagi yang dosa. Adapun orang-orang yang lurus, maka mereka selamat. Ini adalah keyakinan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, ini Yahudi beneran bukan Yahudi bengkok, meyakini bahwa ada surga dan neraka dan juga ada azab kubur. Ya. Begitu juga orang-orang Nasrani, begitu juga dalam kitab Daniel, masih juga kitab orang Yahudi, banyak sekali dari orang-orang yang tidur di bawah tanah akan bangkit. Jadi dalam kitab orang Yahudi pun menjelaskan adanya kebangkitan. Sebagian dari mereka ada yang menuju kehidupan yang abadi, ya, sebagian dari mereka menuju kesengsaraan abadi. Ya, Al-Isra 12 dari kitab Daniel. Begitu juga Injil Lukas alinea 22, dan orang-orang kaya pun mati dan dikuburkan, maka ia pun mengangkat mata dan di jurang sedangkan dirinya dalam azab. Jadi orang-orang Nasrani pun meyakini bahwa orang yang mati pun yang berdosa akan diazab, ya, di dalam kuburnya, dan masih banyak pendapat-pendapat yang lain. Baik, kita akan jelaskan dosa apa saja yang menyebabkan seseorang itu diazab. Ya, dengan dalil-dalil ini
maka sudah cukup memberikan bukti kepada kita bahwa azab kubur itu adalah pasti ya, berdasarkan riwayat-riwayat yang banyak.